Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu video yang menurut saya luar biasa sekali ya, dari teman kita Bang Frans Donald, wartawan Injil, di mana di sini Bang Frans Donald menjelaskan ya kebodohan dari Bu Rita Wayu. Bagi sebagian orang, terutama dari kalangan Oten, menganggap Bu Rita Wayu ini orang yang intelektual, orang yang benar-benar pintar secara akademis ya. Ini pendapat mereka. Mereka menganggap Bu Rita Wayu, Bambang Nursena itu adalah orang-orang yang mengerti sejarah di Timur Tengah, terutama sejarah kekristenan dan juga pakar di bidangnya. Tetapi kenyataannya banyak sekali statement-statement dan juga pernyataan dari Bu Rita Wayu ini yang kontroversi dan salah. Bahkan salahnya itu telak sekali gitu. Dia suka menyamakan sesuatu yang padahal tidak sama. Padahal arti aslinya bukan seperti itu. Dan di sini Bang Frans Donald akan menjelaskan arti sebenarnya. Dan saya benar-benar kagum dengan Bang Frans Donald ya. Dia benar-benar mengungkapkan secara objektif. Bukan karena dia berbeda keyakinan, maka dia akan membela imannya. Enggak. Kalau salah dia bilang salah, kalau benar dia bilang benar. Ini saya suka dari Bang Frans Donald untuk hal tersebut ya. Dan Bu Rita Wayu ini mungkin harus lebih banyak belajar pengertian sesuatu kata. Karena kamu harus lihat dulu itu konteksnya apa. Jadi di sini Bu Rita Wayu mengatakan bahwa tidak mungkin Abraham itu adalah seorang Muslim. Nggak mungkin dia itu beragama Islam. Tidak mungkin dia itu Islam lah. Intinya tidak mungkin dia itu Islam. Sama seperti Gajah Mada. Tidak mungkin Gajah Mada itu adalah warga negara Indonesia. Karena saat itu belum ada Indonesia. Betul kalau bilangnya Indonesia. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa Majapahit ya atau bisa dikatakan apa tadi? Gajah Mada ya. Pati Gajah Mada itu lahir di Pulau Jawa, apakah salah? Ya tidak salah gitu. Kalau kita bilang ya Gajah Mada berasal dari daerah yang di kemudian hari disebut sebagai Nusantara, apakah salah? Ya tidak gitu. Jadi kita bukan bilang Indonesia, dan Islam itu bukan kata yang baru muncul setelah ada Nabi Muhammad. Ya, bukan kata yang muncul setelah Nabi Muhammad. Harus tahu dulu artinya Islam. Ya, jadi Bu Rita Wayu harus belajar. Harus belajar yang namanya sejarah yang benar dan juga pengertian kata. Mungkin Bu Rita Wayu ini kalau bicara sejarah dia pintar. Tapi namanya bahasa mungkin dia kurang ya. Pengertian bahasa tuh dia kurang. Karena Islam itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang kayak agama gitu. Nggak pernah. Islam itu artinya berserah diri. Jadi ajaran berserah diri itu ya Islam. Karena aslinya itu yang namanya manusia kalau berserah diri kepada Sang Pencipta, maka dia Islam. Terlepas dia ngomong utusannya siapa, rasulnya siapa, nabinya siapa. Selama dia berserah diri, maka dia adalah Islam. Begitu juga dengan nabi ya. Nabi kan nggak mengikuti nabi lain. Ya dia bukan pengikut dari nabi lain. Dia ada di zaman dia. Nabi itu diutus oleh Allah di zamannya masing-masing. Maka dia berserah diri, maka dia Islam. Nabi Adam alaihissalam juga sama, berserah diri. Jadi Bu Rita Wayu mungkin perlu belajar penggunaan kosakata. Kalau sejarah saya yakin Bu Rita Wayu, Bambang Nursena itu pintar-pintar. Tetapi kosakata mungkin masih agak kurang ya, karena memang beda pakar bahasa, pakar kata-kata dengan pakar sejarah. Bu Rita Wayu cuma pakar di bahasa Ibrani, tapi di kosakata dia masih bukan pakarnya. Dan semoga video ini bisa mencerdaskan teman-teman, terutama Bu Rita Wayu, ataupun tim-tim yang terkait dengan Bu Rita Wayu. Mungkin setelah melihat ini, Bu Rita Wayu jadi sadar gitu kan, oh dia salah ngomong, dia salah mengartikan arti Islam sebenarnya. Karena arti Islam itu adalah berserah diri ya, bukan agama. Ya. Selama kamu berserah diri hanya kepada Allah atau kepada Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, maka kamu adalah Islam, berserah diri ya. Ini yang saya maksud dengan esa, ehad, ya bukan ehad yang dibilang oleh para oten ya, 3 jadi 1, 3 jadi 2, 2 jadi 1, atau apapun. Tidak seperti itu. Yang namanya esa, maksudnya Tuhan itu bisa menjadi apa saja, tetapi dia itu satu. Ya, dia bisa hadir di mana saja, bisa muncul di mana saja sesuka hatinya. Tetapi dia satu.
Jangan kalian jadikan tiga pribadi. Tiga pribadi tidak bisa. Itu aja dari saya. Semoga video ini bisa mencerdaskan. Selamat menyaksikan dan jangan lupa di subscribe, like, dan share kalau video ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Satu lagi Bu Rita terkait Abraham ini. Di teman-teman kita di luar sana mengatakan bahwa ya Abraham itu Muslim. Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Kekristenan muncul pada awal Masehi. Dan kemudian Abraham itu 2000 tahun setelah kira-kira masa generasi pertama, manusia pertama, itu 2000 tahun. Dan artinya di sini Abraham mendahului bangsa Israel, Abraham mendahului kekristenan, Abraham mendahului agama Islam. Nah, kalau dianggap Abraham itu beragama Islam, tentu saja timeline-nya beda. Ya, misalnya kayak begini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timeline-nya berbeda. Karena Indonesia Belum ada. baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia kan. Jadi apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Timeline-nya beda. Nah, apakah Abraham itu beragama Yahudi? Enggak. Justru Yehuda itu adalah cucu dari Abraham. Ya, cucu buyut bahkan, ya kan? Nah, juga kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan jauh sekali. Ya, timeline-nya beda. Gitu. Ya, ini lagi-lagi walaupun agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam itu dianggap sebagai satu golongan agama Semitik atau agama Ibrahimi. Tetapi Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, juga tidak beragama Islam. Ya. Tetapi kita semua mewarisi keimanan Abraham. Sebagai yang kita kenal sebagai bapak orang beriman ya. Bapak orang percaya. Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, juga tidak beragama Islam. Ya. Juga tidak beragama Islam. Ya. Mari kita luruskan kegagalpahaman Rita Wahyu soal Islam. Islam ini adalah bahasa Arab atau suatu kata yang ditulis dengan bahasa Arab, Arabik ya. Aslama, Islam ya, adalah bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya adalah pasrah diri atau berserah diri. Ini bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, surrender. Tulisannya surrender, double R. Ini bahasa Inggris. Ya. Jadi arti atau makna dari kata Islam yang paling benar dan yang asli dan yang sesungguhnya adalah bahasa Arab untuk kata surrender in English atau pasrah diri atau berserah diri dalam bahasa Indonesia. Bukan yang lain. Ya, jadi Islam bukan merek suatu agama, merek suatu organisasi, merek dari suatu gerakan yang dipimpin oleh seseorang. Bukan. Tapi Islam adalah kata sifat. Sekali lagi, Islam adalah kata sifat yang dalam bahasa Inggris bermakna surrender, dalam bahasa Indonesia pasrah diri atau berserah diri. Itulah Islam yang asli. Nah, dengan demikian sahabat-sahabatku, untuk
memahami makna yang benar dan paling asli. Weh, benar dan paling asli. Dari surat Ali Imran ayat 84 tadi yang mengatakan, barang siapa mencari agama selain agama apa? Islam. Nah, ini harus dipahami. Barang siapa yang mencari agama selain agama pasrah diri, atau mencari agama selain agama surrender, maka tidak akan diterima. Bisa ditangkap ya? Jadi Islam dalam hal ini bukan merek agama, tapi suatu sikap hidup. Itu sebabnya di dalam surat Al-Quran yang lain, dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-Maidah juga ada, dikatakan orang-orang yang beriman itu orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, mereka juga akan selamat. Karena apapun agamanya, merek agamanya, itu bisa pasrah diri, bisa surrender, bisa bersikap Islam. Bisa dipahami sahabat-sahabatku. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk melihat cuplikan video berikut ini. Dari Islamnya sendiri. Bukan dari guru-guru tertentu, tapi dari Islam sendiri. Islam itu sebenarnya bukan, dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Itu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, Itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau bermerek agama berarti Tuhan itu sektarian. Kalau cuma bermerek agama, tidak akan menggunakan kitab Injil dalam Al-Quran. Tidak akan menggunakan Taurat. Tidak akan menggunakan Sabi'in. Kalau Habib mengatakan itu berarti ada aja dong orang yang mengaku Islam tapi dia tidak Islami gitu. Betul. Banyak. Mayoritas lah. Saya itu belum tentu Islam. Ya. Saya masih jauh dari kebenaran Islam. Karena itu sifat ya. Islam itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab, yang artinya pasrah diri. Jadi agama Islam adalah agama yang lebih menitik beratkan kepada para penganutnya untuk berlaku pasrah diri. Atau dengan kata lain, pasrah diri adalah merupakan esensi dari ajaran yang ada di dalam tuntunan yang disebut dengan Islam, atau dalam bahasa kitanya yaitu pasrah diri. Kalau kita baca di dalam Quran bahwa Tuhan menurunkan agama pasrah diri ini, itu mulai dari Adam, ya, mulai dari Adam hingga Muhammad, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi pada hakikatnya semua agama yang pernah turun itu membawa pesan yang sama, membawa peringatan yang sama, yaitu titik yang paling tertinggi adalah pasrah diri. Islam itu bukan hanya ajaran yang datang bukan hanya ajaran yang datang atau dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Tapi Islam atau agama pasrah diri ini sudah dibawa mulai dari semenjak manusia pertama. Adam tuh yang ya. Gitu. Jadi agama pasrah diri ini boleh dibilang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita artikan dengan bahasa Arab, maka semua agama yang pernah ada membawa ajaran Islam yang sama. Kalau kita Arabkan, ya kan? Berarti nggak cuma Islam ya yang di luar Islam semua adalah pasrah diri ya? Iya, pasrah diri. Bahkan di Jawa sendiri
Spiritualitas di Jawa sendiri juga mengajarkan pada orang-orang Jawa untuk melakukan sumeleh, pasrah diri, dan itu merupakan ajaran spiritual yang tertinggi. Pasrah diri itu, itu ajaran yang paling tinggi, gitu, yang dibawa oleh semua agama yang pernah ada, gitu. Jadi kalau kita melihat dari sini, semua agama yang pernah ada bersumber dari sumber yang sama, dan mengajarkan hal-hal universal yang sama, ya, itu yang disebut dengan pasrah diri. Yang membuat agama satu dengan yang lainnya itu bukan di persoalan pesan-pesan universalnya. Yang membuat berbeda adalah pesan-pesan kondisionalnya. Ya. Setiap agama itu selalu turun di zaman yang berbeda, pada ruang dan waktu yang berbeda, dalam masyarakat yang berbeda. Ya, otomatis masing-masing memiliki kondisi yang berbeda, persoalan-persoalan yang dihadapi yang berbeda. Sehingga agama-agama yang turun itu pun juga mencoba untuk memberikan jawaban atau solusi sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di zamannya masing-masing. Gitu. Jadi ajaran Islam itu bukan Nabi Muhammad saja yang membawa. Betul. Cuma untuk tidak salah paham, ya, untuk tidak salah paham, karena kalau kita mengatakannya dengan bahasa Arab, seolah-olah semua ajaran yang pernah ada seolah-olah Islam dalam pengertian Arab. Ya kan? Enaknya kabeh kok Islam gitu. Nah, gitu kan? Iya kan? Sampai-sampai kalau kita nyebut semuanya orang Jawa, oh kayak enak ya kabeh ngomong Jawa gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi salah paham. Memang benar, bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrahan pada Tuhan. Ya. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrah dirian. Seluruh juru selamat yang pernah ada, yang mungkin bisa kita sebut mulai dari manusia pertama yang disebut Adam, semua membawa ajaran yang sama tentang pasrah diri. Jadi sama-sama mengajarkan tentang pasrah diri merupakan puncak dari ajaran yang dibawa. Itu yang membuat agama mulai dari Adam hingga sekarang pesan-pesan universalnya sama, yaitu pasrah diri. Ya. Karena Muhammad itu orang Arab, otomatis dia akan mengatakannya dengan bahasa Arab. Pasrah diri dalam bahasa Arab adalah Islam. Dia juga mengatakan bahwa semua nabi-nabi sebelumnya adalah membawa ajaran Islam menurut bahasa Arab. Ya kalau kita menurut bahasa kita, bahwa semua nabi-nabi sebelumnya, semua juru pengingat sebelumnya juga membawa ajaran yang sama, yaitu pasrah diri. Ingat, hanya pasrah diri. Pasrah diri adalah esensi. Ya, esensi. Ya. Yang membuat berbeda agama dari pertama sampai sekarang adalah bungkusannya. Sama namanya. Nah, biasanya namanya tergantung pada bungkusan. Ya. Namanya tergantung pada bungkusan. Nah, mungkin contohnya gini. Kalau Islam atau pasrah diri itu adalah esensinya, maka kita kasih contoh misalnya perhiasan, ya.
perhiasan itu macam-macam. Ada kalung, ada gelang, ada giwang, ada cincin, ada pin, ya, ada bracelet, apa ya kan? Ya, macam-macam ya kan? Nah, semua perhiasan ini esensinya emas. Iya. Ya kan? Nah, semua agama yang pernah datang tuh seolah-olah ketika datang pertama dia berbentuk kalung. Terus datang yang kedua berbentuk giwang. Dia menyebutnya giwang karena bentuknya giwang. Ada yang akhirnya setiap agama itu namanya sesuai dengan bentuknya. Ada yang giwang, ada yang kalung, ada yang gelang, ada yang cincin, ada yang bracelet, ada yang pin. Masing-masing memberikan namanya sesuai dengan bentuknya. Ya. Namun para penganutnya lupa pada esensinya, lupa pada emasnya. Padahal bentuknya beda-beda, tapi semuanya emas. Emas. Esensinya emas. Emas. Nah, sehingga mereka bertengkar tentang bentuk. Sing api ku kalung, rek. Gak iso sing api ku gelang. Sing api cincin. Mereka sibuk bertengkar tentang bentuk sampai lupa pada esensinya. Kenapa mereka sampai nggak tahu esensinya? Ya karena sibuk dengan nama dan bentuk. Sehingga mereka nggak tahu kalau isinya adalah emas. Gitu. Ya? Gitu. Mereka nggak tahu kalau isinya emas dan sama. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad membawa ajaran lagi. Tapi Nabi Muhammad tidak lagi memakai nama bentuk. Lalu dia menyebutnya sebagai agama emas. Ya. Akhirnya keluarlah agama emas ya. Emas. Pemahamannya. Ya, emas, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad langsung mengatakan orang dari zaman pertama sampai sekarang orang hanya sibuk masalah bungkusan sampai lupa sama esensinya. Nah, akhirnya Nabi mencoba memberikan nama agamanya dengan nama esensinya, emas. Ya. Namun celakanya para penganut ajaran yang didakwah Nabi Muhammad ini, yang Nabi Muhammad menyebutnya emas, mereka menyangka emas adalah nama dan bentuk. Nama dan bentuk. Padahal itu esensi. Nah ini, akhirnya yang nggak jauh beda dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa sampai dia? Ya karena dia menganggap bahwa emas pasti namanya. Kalau ada namanya pasti ada bentuknya. Itulah keterikatan terhadap bahasa seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tadi dengan metafor perhiasan, agar kita paham semua agama itu sama, esensinya sama-sama emas. Yang membuat berbeda adalah karena bentuk dan namanya. Perbedaan bentuk dan nama ini kan tergantung pada kebutuhan zaman. Oh, di zaman ini yang ngetren kalung. Zaman ini yang lagi ngetren, yang lagi laku apa? Ini. Tuhan itu ibaratnya ingin menawarkan tuntunan. Tapi juga dia tahu bagaimana menawarkan tuntunan pada setiap zaman. Setiap zaman punya selera. Ya kan? Sehingga Tuhan menawarkannya dengan berbagai macam bungkusan yang berbeda-beda. Sesuai dengan selera zamannya, sesuai dengan persoalan zamannya.